Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Eco Design and Build ya. Di sini kita punya channel Advanced Page untuk bertujuan untuk belajar bagaimana cara mendesain bangunan atau konstruksi dengan menggunakan AutoCAD, dan nanti di akhirnya kita menggunakan render buat perspektif ya nanti dengan menggunakan SketchUp. Nah, di sini kemarin kita terakhir belajar bagaimana cara membuat bangunan ya. Di sini bangunan maksudnya 7 kali 15, dan ini project real ya, teman-teman. Jadi bisa diterapkan, bisa dibangun hasilnya. Nanti bisa kita lihat sampai akhir videonya ya. Pelajaran terakhir nanti sampai ke rendering, sampai ke animasinya mungkin. Mudah-mudahan kita bisa ikuti sama-sama mulai dari awal. Kalau teman-teman yang terlambat kemarin mengikuti, bisa lihat video-video sebelumnya ya. Nanti mungkin dijadikan dalam satu playlist ini untuk project ini ya. Terakhir kita menentukan bagaimana cara membuat lokasi untuk gambar potongan ya. Lokasi potongannya di sini ada, kemarin sudah ada 6 lokasi potongan ya, mulai dari AA sampai FF ya, kalau nggak salah. Nah, ini AA sampai FF. Di sini kita gunakan dari bagian dari tampak ya, depan sama samping kanan, karena dari posisinya, kalau dari denah kita lihat potongannya ada di sini ya, ngarahnya ke kiri semua, jadi kita ngelihatnya dari sebelah kanan. Nah, sama yang dari depan semua ini posisinya. Untuk menentukan ini bagusnya memang di daerah tangga ya, jadi kita bisa melihat posisi potongan di tangganya nanti. Nah, jadi ini C sama FF ini yang kelihatan sekali, nanti tangga sama yang bagian sini. Nanti mungkin melihat ke sini nanti ada juga sebagian seperti begitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar mulai dari awal, misalnya ketinggalan, bisa diulang lagi ya dari depan. Nah, ini kita lanjutkan dengan kita bikin dulu satu contoh ya. Di sini potongannya mungkin yang kecil dulu. Jadi kalau misalnya sudah ada gambar seperti ini misalnya potongan AA ya. Ini potongan DD ya. Misalnya kita mulai dari potongan AA. Nah, ini kita kemarin sudah tempatkan seperti ini ya posisinya. Jadi kita bikin ke kanan semua biar nanti connect antara denah sama tampaknya sama potongannya. Jadi kalau sudah begini kita tinggal copy aja ya. Jadi kita lihat di bagian sini ya, di potongan AA-nya ya. Ini kita geser dulu ya. Misalnya ini begini. Kita move ini garisnya, kita move. Kita tempatkan di sini ya. Biar mudah, maksudnya biar teman-teman mengerti posisi dindingnya di mana yang mau dibuat, terus posisi tangganya di mana begitu ya. Ini tinggal kita copy aja. Jadi ini motongnya di mana, potongan AA ya, kita tempatkan seperti ini. Kita copy saja. Nah, seperti begini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, nanti yang dinding-dinding dulu yang kita tandain ya. Ini dinding lantai 1 ya. Nah, ini di dinding denah lantai 1. Jadi karena kita tadi potongan AA, kita bikinnya di sini. Nanti kita trim aja di sini. Trim di sini sama trim di sini. Nah, trim di sini ya. Yang di level lantai 2-nya. Nah, tinggal kita nanti copy saja. Kita trim saja ya. Ini kita potongnya di sini tadi ya, di sini sama di sini, trim lagi. Nah, kita trim teman-teman. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau sudah begini kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya dia ke potongan yang di lantai 2-nya, kita move misalnya seperti ini, kita move, kita ke lantai 2-nya ya, potongan AA-nya. Nah, seperti ini juga. Ini kita copy. Ini mungkin sebagian besar masih sama yang di lantai 1 tadi. Nah, seperti begini kita copy, baru kita tempatkan di sini. Ini memudahkan teman-teman untuk berpikirnya di mana posisi potongannya biar nggak ada yang loss ya.
Nah ini kan posisinya motong pintu nanti. Nah ini dinding. Nah ini bagian tepinya, nanti bagian tepinya mungkin gua dulu. Nah ini kita trim juga nanti di lantai 2 nya, jadi kita TR, kita kasih seperti ini, kita trimnya lantai 2 ke lantai 3. Nah seperti begitu teman-teman. Nah ini ada dinding di sini. Nah ini posisinya seperti ini, full ya. Habis itu kita ke lantai 3 nya, kita move. Nah ini kan mudah aja kan teman-teman kalau begini. Ini kan dia sudah ada di ujungnya sebenarnya, sudah ada di ujungnya, jadi kita langsung ke sini aja, ke yang keduanya. Ini potongan AA nya di sini. Nah ini pas posisi apa namanya, posisi belakang dinding dan posisi di gudangnya. Nah ini teruskan aja. Nah ini kalau sudah begini tinggal kita kasih gini, nih ada tanda gini. Jadi kalau teman-teman belum selesai ngelihatnya, nah ini rupanya sudah ada ininya ya, yang dinding depannya ini mungkin sudah ada ini. Nah tapi tidak apa-apa, kita teruskan aja. Ini trim, kita trim. Nah kalau ini mungkin trimnya di sini, yang ini kita trim di sini aja ya. Nah seperti itu. Dan yang terakhir kita trim di lantainya, level lantainya. Nah gini ya, jadi ini posisi dinding potongannya ya. Nanti kalau sudah ini kita ganti aja ini. Nah ini kita ganti, jadi jangan putus-putus, yang ini aja, yang continuous. Nah ini juga sama nih, ini kita samain aja ya. Nah tapi ini kayaknya di dalam posisinya ini. Posisinya di lantai 2. Kita lihat lantai 2, oh dia rata saja. Jadi ini sebenarnya sampai sini. Nah ini saya bikin kemarin karena ada balkonnya, ujungnya ada balkon. Nah seperti itu. Ini juga kita bikin seperti ini. Nah ini kita hilangkan aja. Nah selanjutnya kalau sudah ini posisi dinding semua ya, ini posisi dinding semua, nanti kita bikin seperti ini. Ini mundur ya berarti ya, nanti tinggal kita tebalkan platnya aja. Nah ini plat ini kita bikin aja 0,15 ya, 0,15. 0,15 itu terdiri dari tebal keramiknya yang penutup lantai, terus sama pasangan penutup lantai spesinya. Misalnya keramiknya 2 cm misalnya. Nah seperti begini. Ini nanti kita bikin detailnya lagi ya, cuma ini gambaran kasarnya seperti ini. Nah ini juga, nah ini teras depan pas dia motong nih kebetulan di sini ya, di lantai 1. Habis itu 0,03 untuk spesinya 3 cm. Nah ini seperti begini. Seperti begini ya. Nah seperti begitu. Terus kalau yang bawah mungkin tidak perlu. Selanjutnya ini kan sudah berarti dia 15 kurang 3 cm kurang 2 cm ya, berarti cuma 12 cm, jadi pas nanti tebal plat lantai. Jadi begitu ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya sudah begini, kita tinggal bikin lagi buat pintunya, bagian pintu yang kelihatan ya kalau di potongan A. Kalau kita lihat di sini pintu kayaknya nggak ada kalau yang di ini ya.
kecuali di sini. Nah ini di lantai satunya. Jadi kalau kita ada tampak depan bisa kita ratakan sebenarnya seperti ini aja. Kita copy aja ya. Ini kan posisi anunya. Posisi potongannya di sini. Kita bisa copy aja nih. Copy. Seperti begini teman-teman. Nah, mudah saja sebenarnya. Nah, ini tinggal di sini ada pintu di sini. Setinggi apa? Ternyata setinggi ini. Nah, tingginya seperti ini. Ada pintu sama jendela. Nah, ini pas bagian pintunya kita potong. Jadi kita copy saja bagian pintunya sampai sini ya. Sampai sini. Nah, jadi kalau kita mau bikin area pintunya aja itu sudah seperti gini, kita bikin rectangle aja ya. Nah seperti ini. Nah, ini tidak nyampe tadi. Nah seperti ini dia area pintunya. Nah ini seperti begini. Jadi ini kita hapus lagi. Kita hapus lagi, dia pintunya kan buka ke dalam. Berarti dia ada rectangle di sini. Ini berapa ya kemarin tebal dindingnya? 0,13 ya. Berarti di sini rectangle 0,13, tebal dosennya 5 cm. Nah seperti ini. Anggaplah ini kayu ya. Seperti begitu, nanti tinggal kita samakan warnanya. Nah ini seperti begini. Ini juga pintunya ada di dalam, berarti kita bikin tebalnya misalnya 3 cm juga, offset 0,03 seperti begitu ya. Nah ini tinggal, nah ini cuma menunjukkan di mana posisi pintunya. Nah kalau misalnya mau kita arsir di sininya bisa. Kita matchkan sama di tampaknya aja ya. Kalau di tampaknya di denah. Nah kalau di denahnya seperti ini. Mana tadi? Ini dia. Nah gini teman-teman. Nanti tinggal dikasih nanti di ininya. Ini misalnya ini kita teruskan aja sampai ketemu batasnya ini. Nah, nanti kalau misalnya ada yang salah tinggal kita trim, atau yang lainnya nanti kita coba yang lain caranya. Kalau misalnya dia tidak cocok sama gambar denah dan tampaknya, nah di sini kita masukkan lagi. Ini tadi pintu cuma satu ini ya. Sekarang kita ke lantai 2-nya ada kah? Ternyata lantai 2-nya yang hadap ke sana ya. Ada satu di sini. Nah ini ada satu. Jadi kita kasih garis aja di sini begini, teman-teman, di lantai 2. Nah seperti begini. Kita tinggal copy paste aja. Ini batasnya seperti begini ya. Misalnya kita mau daun pintunya setinggi apa, nanti kita atur dari level lantainya. Nah seperti ini. Misalnya 2,1 ya. Dari pintu jendelanya misal. Nah ini satu lagi lupa tadi. Di sini ada yang tidak kita garis ya. Ini harusnya tampak ini. Ini harusnya ada begini. Nah memang biasanya sering begitu teman-teman. Jadi memang harus dicek lagi ya. Kalau misalnya ada yang kurang, tinggal kita tutupin langsung. Nah, seperti begini. Kita enter. Nah seperti begini. Terus ini ada daun pintu kamar mandi, kita offset 2,1. Oh ini sudah beli, tinggal kita gini kan. Nah, tapi ini offsetnya 0,05. Sorry ini salah tadi, jadi kita buang ke atas. Jadi 2,1 itu bersih ya.
Nah ini tinggal kita samakan di sini. Nah habis itu teman-teman mau kasih pintunya bagaimana terserah. Nah, misalnya plain aja, atau di sini dikasih kaca aja, atau mau dikasih galusi bisa juga. Tergantung teman-teman maunya bagaimana. Tapi makin sederhana sebenarnya makin bagus. Jadi kalau misalnya seperti ini aja ya, offset 0,08 misalnya, offset 0,02. Nah sebenarnya gambar begini nih tinggal diulang-ulang aja, cuma kadang karena banyak jadi kadang ngerjakannya nyicil-nyicil ya teman-teman. Memang rata-rata seperti itu. Ini berapa ini? Seperti begini saja, 95 bagi 2, 45, 47 setengah, offset 47, 0,475, jadi 47 setengah dalam 1 meter 0,475. Nah disitu kita offset lagi 0,01. Ini langsung kita offset begini aja ya nanti. Jadi kalau misalnya mau dibikin 3D nya gampang, terutama pas di AutoCAD ya. Nah seperti begini teman-teman, tinggal kita lihat. Nah ini kalau misalnya mau dikasih handle pintu, dia buangnya kemana? Kayaknya buang ke swingnya, angle-nya ada di kiri kayaknya ini. Nah ya kan, ini ada di kiri, berarti handle-nya ada di kanan. Kita kasih handle sekalian. Jadi biasanya kalau pintu kamar mandi gini perlunya kita banyak, kalau ditampak itu nanti kita tinggal copy paste aja. Misalnya seperti gini, 0,02,04, 0,25 ya, terlalu besar ya, terlalu panjang ini 0,25, atau ininya yang tadi tambahin lagi 0,01. Nah, seperti begini. Ini kita taruh aja di tengahnya, misalnya seperti ini. 0,01. Misalnya kita kasih handle-nya misalnya ukurannya 0,04, 0,02, nah seperti ini. Kita move, misalnya sini kita move 0,05 ya, kayak gitu. Jadi kita geser. Nah seperti ini. Misalnya handle-nya seperti ini. Ini mungkin kurang besar ya, kita besar lagi 0,01. Nah ini kita geser lagi seperti begini. Nah kita kasih di sini misalnya warna ini. Nah ini kalau di lantai 2 kan tadi sudah ini ya. Nah ini nggak ada ya, di sini nggak kepotong anunya, jendelanya. Kita lihat lagi, kita tahu nih kurang. Nah kalau sudah gini, nah ini sepertinya sudah ada aja, karena yang di lantai 3 ini juga begini. Nah ini kalau yang di lantai 3 nanti permasalahannya ada di atap. Nah seperti begini ya. Jadi motong-motong seperti itu aja ya, anunya apa, posisi dindingnya, memudahkan menerjemahkan gambarnya.
Nanti kita tinggal lengkapi sama atap sama plafonnya. Jadi kalau misalnya ada plafon di sini, kita jadikan garis ini aja ya. Kita jadikan garis continuous. Nah, ini harusnya di sini. Kita trim saja. Dia plafon di sini. Ini juga. Nah, ini tinggal kita tinggal tebal plafon, misalnya 1 cm. Contoh ya. Kalau teman-teman mau bikin detail lagi nggak apa-apa. Nah, ini seperti begini. Ini tinggal kita trim saja. Ini ada batas plafon. Nah, begini. Nah, ini sepertinya nggak ada ini. Kan dia mundur lagi. Di lantai 2-nya dia mundur lagi begini. Lebih baik langsung yang plafon expose-nya saja. Seperti begini. Ini diteruskan aja. Atau nantinya dipotong. Ini nggak ada ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada. Jangan lupa teman-teman kalau lihat ini, lihat tampaknya juga. Nah, di sini ada ini. Cek dulu tingginya sama di bawahnya cocok apa enggak. Nah, ini tingginya sudah cocok. Kita copy. Nah, ini oke, udah cocok. Nah, kemungkinan ini enggak sama tingginya gara-gara ini. Kemarin kan sempat kita naikkan, jadi ini harus kita naikkan juga batasnya. Kalau tidak dinaikkan, dia nanti tidak sama tampaknya. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia memotong di tengahnya, kalau misalnya dia motong di tengahnya ini, tapi karena ini tidak kena ya, jadi yang ini tidak perlu. Kalau dia motong di tengahnya, nanti ada tebal plat topi-topinya nanti kena juga. Nah, jadi kita menyesuaikan bagian luarnya aja, seperti itu. Selanjutnya ya, jadi selanjutnya setelah kita membuat dinding bagian dalam ya, kita lanjutkan dengan membuat misalnya balok sama fondasinya yang lainnya ya. Ya, kita lengkapi aja di sini langsung ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau pakai balok ukuran berapa bisa dimasukkan di sini. Misalnya ini kan bentangnya rata-rata kan dia di atas sekitar 4 atau 3, jadi kita bikin aja baloknya tingginya sama lebarnya sekitar 20 kali 40 ya, misalnya seperti gini. Jadi rectangle kita buat ya, rectangle ini 0,2 0,4. Nah, seperti gini ya. Ya, kalau misalnya ini mau dikasih hatch di dalam, pakai hatchnya full seperti ini solid ya. Nah, kita tinggal masukkan begini. Misalnya di balok-balok utamanya ya. Jadi kalau yang di atas nanti biar pakai ring balok aja setebal setebal dinding. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, tinggal teman-teman buat aja kita copy, kita berbanyak ya.
Nah, nanti ini sebenarnya posisi ini tergantung nanti kondisi strukturnya. Nanti kita sesuaikan lagi sama strukturnya ya. Nah, kalau bisa pas bagian luar ini dibalok kita ratakan. Nah, atau sih juga bisa aja nanti diatur ya gimana caranya biar enggak ini. Nah, ini karena dia posisinya di sini ya motong di potongan A di lantai 2-nya, jadi dia gantung nih. Gantung dia baloknya. Jadi yang ada di sini kita potong saja. Ini kita potong aja ini. Yang ini kita potong. Nanti yang bagian dalam ini bisa kita arsir juga ya. Pakai mutasi balok. Nah, ini di sini kita kasih juga misalnya begini ya. Nah, ini tinggal teman-teman aja tempatkan bisanya bagaimana ya. Ya rata-rata kita buang dalam aja semua biar mudah. Patokannya dari depan ini juga kita kasih ya seperti begini. Nah, ini pas kalau bisa pas sejajar sama apa namanya, sama plat betonnya ya. Jadi kalau misalnya kita hat sini di atas seperti begini. Nah, jadi waktu dicor dia sama rata atas semua. Ini kita ini bisa dilanjutkan di gambar-gambar yang lainnya ya teman-teman. Ya, ini misalnya seperti itu. Jadi kita angkapin aja. Kalau misalnya ada pondasi di bagian bawahnya, tinggal bikin juga pondasinya bagaimana bentuknya. Nah, ini kita samakan. Ini kita samakan saja ini ke bawah. Ini pasti ada balok seperti ini. Nah, sorry, ini salah posisinya. Jadi di bagian platnya, karena yang di atas ini ada spesi sama keramik. Ini kalau bagian bawahnya ini 12 cm seperti yang saya bilang tadi ya, dia pakai apa namanya, diratakan sama ini ya platnya, pakai keramik sama spesi ya yang di atasnya ini. Nah, ini jadi pas dicor dia levelnya sama semua seperti begitu. Ini kalau di sini ada, ini kalau dilihat gambar dari atas gini dia nanti ada plat keluar begitu ya kalau di lantai 2-nya ya. Jadi yang ini sebenarnya kita sampaikan ke sini sebenarnya. Nanti diatur bagaimana supaya bisa rata seperti itu. 40 nih. Jadi kalau teman-teman mau bikin misalnya kurang besar, misalnya yang ini kita turunkan aja lagi. Jadi ini kan tebalnya kalau nggak salah 10 ya, atau berapa tadi kemarin itu kayaknya 50, jadinya tebalnya 10, tadi kan 40 ya, turunkan. Jadi ini nanti kita head saja sekarang. Nah, ini seperti begini, harus connect ya antara yang satu dengan yang lainnya ininya. Seperti gitu. Nah, ini karena ini begini berarti ini kita trim saja dan ini kita hapus. Nah, seperti begini. Jadi kalau potongannya lihatnya aslinya seperti begini dia. Kalau dari samping, jadi ada panjang di sini. Gara-gara yang tadi nih ada begini yang keluar, ditambah 30 cm. Kalau ngelihat gambar kita sebelumnya itu mungkin kurang, ada berubah sedikit ya ini. Nah, ini mau ditambahkan 30 cm begitu. Jadi panjang nanti kalau lihat di atas. Nanti mungkin ada keluar begini dia, 30 cm sekitar segini. Ini buat topi-topinya nanti. Nah, keluar segini dia nanti. Tapi detailnya nanti kita lihat di gambar 3D-nya saja. Nah, ini seperti begini. Kita tinggal tambahkan misalnya ring baloknya. Ring baloknya itu kita bikin 0,13 ya.
Ini tebal dindingnya kemarin 0,13. Nah ini kita bikin 0,13, 0,2. Nah baru kita hatch. Ini ring baloknya seperti ini aja. Dan teman-teman atur gimana bagusnya ininya. Dan ini yang jelas nanti mungkin seperti begini aja ya, masuk sedikit. Nanti yang jelas ini kita offset dulu 0,05 0,03 misal, atau 0,04 aja. Nah ini tebal plat atapnya ya, tebal plat atapnya nanti ditambah sama kuda-kudanya mungkin, atau ringnya offset 0,04. Nah ini kita offset, ditambah offset lagi 0,075 kalau biasanya dia pakai baja ringan ya. Nah seperti begini, nanti kita geser ke bawah, jadi dia ada di bawah apa namanya, di bawah baja ringan. Jadi misalnya ini baja ringan ya, kita gambar sekalian aja. Ini masuk ke dalam, misalnya masuk ke dalam betonnya ya, atau begini aja. Nah ini baja ringan, kita kasih warna ini aja ya. Ini tinggal teman-teman lengkapi kalau ada yang kurang. Ini misalnya atap, ini bagus sekali ya, warna apa ya, ini begini aja. Nah ini atap ya, nanti tinggal teman-teman atur saja. Ini atapnya seperti begini, misalnya dia spandek atau apa, bagaimana caranya ya, tinggal seperti itu aja. Nanti ini udah apa namanya, untuk rangka hollownya buat plafon 0,04 ya, tinggal teman-teman atur saja di sini. Nah seperti gitu ya. Sekarang kita mau kasih warna hitam aja. Yang memanjangnya begini misalnya 0,02, 0,04. Nah misalnya seperti itu ya. Seperti ini misalnya, tinggal teman-teman copy saja, kita tebal. Nah seperti itu misalnya, tinggal copy, misalnya jaraknya 60 cm, 0,6. Nah gampang teman-teman, tinggal copy buat objek baru seperti itu. Nah ini seperti begini. Kita geser aja sampai masuk ke sini ya. Ini kan batas plafon, sebenarnya motongnya sampai sini aja. Nah ini sampai sini. Ini tinggal kita copy, nanti buat di screw ke plafonnya seperti begini. Copy. Nah gitu ya. Jadi bisa teman-teman lakukan sama yang lain ya. Misalnya nah ini kamar ya, lantai 2. Ini sudah dipisah semua, tinggal kita offset aja 0,4 semua. Nah ini melengkapi begini memang perlu ketelatenan ya. Makanya sering drafter itu kerjaan yang kelihatannya mudah tapi banyak gitu ya. Kalau enggak luangkan waktu buat gambar agak susah. Seperti begini ya.
Nah, ini kita copy aja, copy. Nah, seperti begini aja sebenarnya. Kalau mau mudah tinggal kita atur bagaimana membuatnya dia di sini. Seperti ini. Cocok dia. Posisinya kita taruh di sini saja. Ini ada apa ini di sini? Waduh, hapus aja dulu. Nah, ini seperti begini. Jadi tinggal teman-teman copy misalnya berapa ya. Seperti begini. Kita copy aja yang bentang paling pendek kayak mana ini. Nah, ini kita copy. Nah, seperti begini teman-teman. Nah, ini ada yang geser nih, kita geser aja. Ini yang begini geser aja sini. Ini juga kita copy saja. Kita copy ke sini. Ini ada lebihan. Nah, yang lebihannya ini kita geser. Ini yang lebihannya kita geser ke sini. Ini juga sama. Semua dilakukan buat lantai 1 sama lantai 2 ya. Jadi kalau ini sudah banyak begini ya, biar gampang cepat seperti begini. Copy. Memang perlu agak banyak waktu ya. Gambar gini detail ya. Copy. Nah, seperti ini. Ini ada yang kena ini. Pas jatuhnya di sini ya. Nah, itu. Jadi gitu. Nah, di bawahnya juga kalau teman-teman mau lanjutkan, tinggal sama ini. Tinggal kita trim dulu yang ini, yang batasan sama daun ininya ya. Nah, seperti gini baru kita offset 0,04. Yes. Offset 0,04 semua. Kita copy lagi. Ini ada yang ini. Kita trim saja. Kalau misalnya nggak bisa begini, kita straight saja. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau tinggal kita copy aja ya. Misalnya ini sudah sini ya. Jika teman-teman nggak mau repot, tinggal ini cari yang bentang yang paling panjang ya, kita copy. Nah, seperti gini. Nah, kalau misalnya ini dia lebarnya mungkin sama ya sama di lantai satunya, kita bisa tarik ya. Nah, segini bisa begini ya. Nah, mungkin bagian ininya yang kita ambil. Nah, seperti ini kita copy, baru kita pindahkan ke bawah. Sepertinya nggak kena ini, nggak pas ya. Jadi kita geser lagi. Nah, ini dapatkan sini ya. Jadi kita jadi pas di bawah ininya ya, di bawah plafonnya.
ini 40 45 ya, pas nih. Seperti begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini misalnya ada yang belum kena, tinggal kita copy saja, copy. Nah, seperti begini. Nah, ini tarik ke sini. Dan ini ada lebihan di sini. Ini kayaknya ini ya. Ini lebihan dia. Ini kita move saja. Ini kita move ke sini. Nah, mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal kasih misalnya notasi sini plafon. Nah, kalau perlu kasih ininya ya, tapi sebenarnya sih nggak terlalu perlu, nanti kan ada dimensi juga biar lebih menjelaskan di dimensinya. Jadi kalau sudah seperti ini ya tinggal mudah aja di apa namanya, di copy paste seperti itu aja. Nah, ini di sini ada balok ya, jadi ini mungkin harusnya ada begini dia. Nah, seperti begini kita rasakan. Nah, begitu dia teman-teman. Ada balok gantung di bawahnya karena ada WC ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang kurang lagi mungkin di ininya ya, di apa, di pondasinya. Jadi ini yang simbol-simbol ini kita turunkan dulu ya, keterangan ini, judul gambar kita turunkan aja dulu kira-kira seberapa, nanti ini kita hapus. Nah, anggap aja pondasinya misalnya 20 kali 30 misalnya, berarti 0,2, 0,3 ya. Kita add saja langsung. Nah, misalnya seperti ini. Kalau teman-teman mau apa, tambahin misalnya di sini. Ini usahakan dia ada 5 cm ya di bawah plat lantai, di bawah muka lantai. Jadi slope-nya bawah muka lantai sekitar 5 cm. 0,05 ya. Nah, seperti gini ya. Nah, oh iya, satu lagi nih, ini sebenarnya ada yang satu yang harus diperhatikan. Nah, di sini kan kita motong kan levelnya kali ini di lantai 2 dari 3,2 sama 4 meter ya. Nah, jadi kan kalau ini sudah betul ini 4 meter kan. Tapi tangganya sendiri itu 3,2 untuk yang level di bawahnya ya, lantai di bawahnya. Ini plus 4 karena di sini 3,9 karena di sini plus 1, dia dinaikkan dari yang aslinya ya. Plus 1. Jadi 3,9 saja. 4 kurang 1 kan jadi 4 kurang 0,1 kan jadi 3,9. 390 cm. Jadi kalau misalnya di sini tadinya 3,2 kurang 0,1 jadi 3,1 saja. Jadi dari sini sebenarnya lantainya sampai batas di balok sini itu cuma 3,1. Jadi kayak gini ya. Kalau dijelaskan seperti ini. Offset 3,1 dulu. Kita offset 3,1. Ini muka lantai ini ya. Nah, ini muka lantai ini baru nanti setelah kan ada coran yang aslinya ya, misalnya di sini ukurannya segini ya, anggaplah misalnya sama ya. Nah, ini tinggal kita bikin begini. Nah, misalnya dia ada tebal plat lantai juga setebal ini, misalnya ini ya, jadi kita tinggal copy aja, tapi batasnya cuma sampai segitu aja. Nah, sorry, ini kita hapus saja biar kita copy sekalian semua ya. Ini kita copy, nah ini juga kita copy turunnya tadi jadi 3,9 jadi 3,1 berarti turun 0,8. Nah, ini yang harus diperhatikan kadang begini, enggak begitu kelihatan ya. Kalau di ininya, nah ini
Ini levelnya seperti ini deh. Ini kita pindah ke bawah aja ya deh. Nah ini karena apa sebabnya dia begini, karena tadi ada struktur yang dia pertahankan, teman. Jadi kalau lihat begini ya, ini kan potongan AA ya, jadi logikanya sebenarnya dia turun, nah di sini naik sampai 3, sampai 3,1 pas di sininya ya, lantai tingginya 3,1. Nah ini selevel sama ini, hampir selevel dia, beda 20 cm aja. Nanti masuk WC, karena di sini naik dia lewat levelnya, lewat tangganya ya. Jadi mungkin sebenarnya ini dia bentuknya seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini kita move, anggaplah ada baloknya seperti itu ya. Nah ini berarti ini yang di bawahnya harus kita pindah, misalnya berapa ya, misalnya segini juga. Nah ini sambil kita cek juga nanti di potongan yang ada di sini ya, potongan CC nanti. Nanti kalau misalnya tidak cocok, berarti plafonnya harus kita hilangkan karena bisa numpuk kepala ya. Gitu. Ini 3,9, berarti di sini nggak ada cor di sini. Di sini nggak ada corannya, sorry. Trim di sini trim nggak nyampe dia di intinya ya. Nah ini nggak ada coran, cuma mungkin nanti pas di level di sini nanti dia dinaikkan di lantai 2 nih. Nah ini dinaikkan sini 7,98. Ini kita trim saja. Nah seperti itu, ini kita hilangkan, otomatis hilang. Jadi kita bikin balok baru di sini, yang di sini hilang. Nah seperti itu. Ini mungkin dimensi ini cuma bantu aja dulu, nanti kita lengkapi terakhiran. Nah ini seperti begini, nanti lanjut apalagi yang kurang tadi ini. Jadi kita sudah bikin plat lantai tadi di bawah sini ya. 5 cm dari bawah itu baru kita bikin slope. Nah, begini ya. Copy. Ini kita samakan aja di atas ya. Nah, ini kita geser aja. Nah, jadi kalau sudah ketemu begini, nanti teman-teman tinggal atur ya. Ini headsnya begini misalnya, buat plat lantai yang existing seperti begini. Nah ini yang buat plat lantai kita pisah ya. Ya nanti kalau dia levelnya berubah bisa diatur. Nah seperti ini. Jadi dia pas masuk laut sini, ini ada dinding ya. Ini dinding dia levelnya di bawah nih. Makanya nanti kita kasih keterangan. Nah ini di sini sudah ada ini ya. Tinggal kita copy saja. Misalnya seperti ini. Nah ini yang di bawahnya ini blanketnya di sebelah kiri dinding semua aja, biar sama yang di atasnya. Nah ini slope-nya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau tambah lagi pondasi, misalnya batu gunung misalnya, trapesium tingginya 60, lebar bawahnya 60 ya, trapesium. Tinggal kita bikin begini aja biar cepat ya, 0,6,0,6. Nah ini kan ada ini ya, kita copy aja. Nah kita copy di tempat yang sama.
Ini kan kita bikin aja begini. Jadi lebar ininya kan 20 ya. Kita offset aja 0,2. Sorry 0,1, setengahnya dari 0,2 karena dia di as 0,1. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita geser aja nih ke sini. Kita pilih dulu apanya, ininya, baru kita geser. Nah, seperti gini. Nah, ini kita teruskan aja ke sini ya, 0,1 misalnya. Nah, ini buat galiannya misalnya ini juga 0,1 misalnya. Kalau teman-teman mau kasih apa di sini, rolak atau ini bukan rolak, pasangan batu kolot atau pasir misalnya, timbunan, bisa seperti gini ya. Ini cara cepatnya biar bisa pakai ini ya, bisa bikin pondasi batu gunung. Nah, ini terlalu besar nih, 0,5. Nah, ini terus dia terlalu gelap mungkin. Nah, ini sorry saya kepencet tadi. Seperti ini. Mana tadi ya? Bilang. Ini harusnya gini. Terus ininya tadi yang ini ya. Nah, begitu. Mungkin ini terlalu jauh kali ya, bikin 0,05 aja ya. Itu 5 cm. Nah, ini kita tinggal gambar pasir saja. Pasir itu yang ini, pasir terlalu kecil atau terlalu besar? 0, terlalu besar, 0,1 itu 0,01. Kenapa dia tidak mau ini? Ini udah. Nah, seperti itu. Misalnya di sini juga kita kasih hatch. Ini misalnya ini terlalu, kan tidak mungkin kalau galian itu pasti ada miring sedikit ya. Misalnya 0,05 miringannya ya, atau 0,1 ya. 0,1 seperti gini. Jadi begini dia 0,1. Dari ini kita pakai ini aja, 0,1 seperti gitu ya. Ini juga kita kasih gini 0,1 ya. Kita extend. Ini kan yang di bawahnya kan udah kena nih, tinggal kita ikutkan aja kemiringannya. Ini mudahnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau di blok, bisa misalnya blok pondasi batu gunung. Peak pointnya misalnya di sini ya, senternya. Seperti itu. Tinggal kita pindahin satu-satu di sini. Nah, kalau misalnya perlu ya. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin di sini misalnya ini kan cocok nih lebarnya ya. Lebarnya 0,2 sesuai sama slope-nya. Nah, seperti ini misalnya teman-teman mau tambahin misalnya pondasi cakar ayam, maksudnya pondasi ini, pondasi pondasi footplat, bisa kita tambahkan lagi nanti di sini. Ini yang tiang begini ya, jangan lupa ya, ini enggak sampai
enggak kedetek kemarin. Ini juga ini begini-gini kadang cuma ketinggalan. Ini kan sudah katanya. Ini teman-teman tambah saja kalau ada yang kurang. Kayak gini, ini tiang nih misalnya sampai atas ini ya, karena dia nahan sampai plat sampai dak atapnya. Misalnya seperti ini, tapi kasih warna agak muda aja ya, seperti ini. Ini kita hilangkan saja. Mana lagi yang perlu dihilangkan dari potongan satu ini, kita cek ya. Nah ini kalau sudah begini kita tinggal bikin tangganya lagi, bikin tangga. Biasanya kalau sudah selesai satu ini yang lain enak itu, lebih tinggal copy saja seperti gitu ya. Nah ini seperti begini. Nanti kalau misalnya dia lebih banyak tipikal ini, kita nggak perlu bikin baru lagi, tinggal kita copy aja yang potongan AA ini kan. Misalnya tampangnya tipikal, paling cuma posisi dindingnya aja yang berubah seperti itu. Nah ini kita bikin tangganya lagi. Tunggu dulu, ini mungkin bikin foot platnya dulu. Kita bikin foot plat misalnya seperti ini. Ukurannya mungkin kalau lebar segini mungkin 1 meter ya, misalnya tebal 0,2 ini satu, tebalnya 0,2 misalnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau mau tambahin misalnya ada kemiringan ini penebalan, bisa nanti. Ini biar kita kasih patokan biar sama-sama pedestalnya ya. Ini kita kasih aja di sini sama-sama selebar slope-nya. Jadi 20, lebarnya 20 kan. Misalnya mau kita tambah di sini, misalnya ada kemiringan seperti begini. Nah ini tinggal teman-teman atur saja. Tinggal seperti ini kita geser, misalnya seperti itu. Misalnya dia pedestal begini, meski mau kita ini kan misalnya berapa ini, misalnya mau di sampai kedalaman berapa meter dari muka lantai, tinggal diatur aja. Ini 65, misalnya kita bikin 1 meter, berarti ini kita stretch aja 0,35 ya. Nah, ini kalau misalnya mau kita bikin garis putus-putus dengan warna yang lain, misalnya bisa warna ini ya. Terus kita blok misalnya foot plat tick point, kita kasih misalnya di sini ya. Oke, nah ini kita bisa pindahkan sih. Seperti ini ya. Tinggal teman-teman kira-kira nanti yang perlu yang dimana pondasinya, mungkin misalnya jaraknya ini terlalu dekat, nah tinggal seperti ini aja. Nah ini mungkin nanti di sini ya. Misalnya ya, nah ini 0,2, ini kan 40 cm ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau lengkapin lagi,
tinggal kasih lagi arsir sebanyak-banyaknya. Yang bikin penting bisa membuat yang baca gambar mengerti seperti itu. Ini bloknya mungkin kita tambahin sedikit ya biar agak bagus. Nah, ini kita kasih misalnya kalau mau ngedit blok begini ya, tinggal kita kasih hedge misalnya ini ya, kita kasih misalnya kayak begini atau begini aja. Ini kita bikin 45 derajat, 45 biar posisinya lurus, terus ininya 0,3 misalnya. Nah, terlalu ini ya 0,1 misalnya seperti begitu. Terus warnanya jangan yang ini, warna tanah misalnya ini ya, atau ini aja. Nah ini oke. Nah jadi semua bloknya sudah berubah ya, tinggal teman-teman mau tempatkan di mana. Ini ada lagi misalnya posisi mau di head misalnya seperti yang di sini ya, ini tanah aslinya misalnya, nanti yang timbunannya di atasnya dikasih warna beda lagi misalnya, bisa juga. Nah seperti ini ya. Mungkin ini terlalu berat ya, kita bikin telangkan aja. Ini kita kasih misalnya, ini kan ada turun di sini ya. Nanti di sini ada penurunan juga sebenarnya pas di apa namanya di WC. Di sini kan ada kena juga sebenarnya, sini juga. Oh jadi kita turunkan aja 2 cm. Kalau diturunkan 2 cm berarti dia kan kena di sini. Nah, ini sebenarnya harusnya dipotong karena dia motong. Nah, ini turun 2 cm karena ini awalnya tebalnya 2 cm, tinggal kita seperti gini aja, offset 0,02. jadi dia lebih tipis lagi ininya. Nah spesiesnya dia berarti di sini. Seperti begitu. Nanti kalau misalnya mau di apa namanya, ini naik dia ya, kita ukur dulu seberapa, kayaknya rendah sekali. 2,6, enggak terlalu juga, tinggal kita trim itu ya, jadi sebisa mungkin dilengkapi ya. Nah ini kalau misalnya ada apa namanya perlu dilengkapi lagi aksesoris yang lain, misalnya apa ya, di bawah lantainya tinggal teman-teman kasih aja ya gitu. Nah,
biasanya arsiran tuh kadang agak berat ya, apalagi kalau file kita berat. Jadi kalau file kita berat, tinggal teman-teman lengkapi, misalnya kita bisa pakai Purge ini loh, Purge mana ya kalau misalnya terlalu berat. Nah ini Purge, misalnya Purge all. Ya, nah, ini sudah. Jadi kayak apa namanya, kayak misalnya ini juga kalau misalnya ada layer ya, ini layer properties, ini misalnya nggak kepake misalnya. Nah, kalau misalnya nggak kepake bisa teman-teman clear ya. Nah di sini nanti bisa teman-teman clear misalnya yang nggak kepake. Nah ini kita mungkin lanjut ke ini aja ya. Ini sebenarnya sudah bisa dikasih keterangan lagi di sini, misalnya plafon misalnya seperti ini. Sorry, kita bikin ini aja dari sini aja. Polygon 3 side. Dan seperti ini ya. Mau sebesar apa tinggal teman-teman atur. Hats kita kasih begini. Kita kasih solid saja, warnanya bikin biru aja. Nah seperti itu, baru kita kasih teks. Misalnya di sini plafon. Saya mau di bawahnya mereka kasih label bisa, cuma kasih keterangan juga bisa, biar nanti lihatnya, nanti untuk labelnya bisa dilihat di apa namanya, di ininya aja, di dimensinya. Jadi kalau misalnya ini deh seperti begini ya, nah ini kita geser. Nah seperti gini, tinggal teman-teman atur. Seperti ini. Ini kita ruang. Nanti selanjutnya kita ke gambar tangga mungkin ya, bisa kita lihat nanti. Nah ini kita teman-teman mau misalnya lengkapi lagi seperti begini, bisa ya. Nah sorry ini agak gelap mati lampu. Ini di copy aja. Nah ini kita lanjutin di sini, kita gambar tangga ya. Kita tambah gambar tangga, jadi di sini kita bisa bikin begini ya. Ini tangga begini. Nah, ini buat patokan nanti ya, teman-teman. Misalnya ini seperti begini, F8 ya. F8-nya kita hidupkan. Nah ini kita kasih batas-batasnya dulu teman-teman. Hanya ini ya. Ini kalau tangga, ini bagian penting dari gambar potongan. Jadi nah, ini juga di sini ada tangga juga ya, kita cobain dari lantai 1 dulu ya. Dari lantai 1 tuh ada tangga ini. Nah tangga ini ya, terus dia belok di sini ya. Nah ini bisa kita
plotkan. Jadi kita bisa kasih warna, misalnya warna apa ya, warna yang beda gitu ya, misalnya abu-abu ini aja ya. Ini dia kan dari sini ke sini kan berapa ini, 3,9 ya tadi ya, dari +1 ke 4 itu berarti 3,9. 3,9 ini dia ada berapa anak tangga ya. Nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini 8 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 berarti 3,9 bagi 16, 0,24. Kita bulatkan aja 0,25 ya. Lebarnya ini, lebar anak tangganya kalau nggak salah 0,3. Nah ini seperti begini. Nah seperti gini ya. Nah, 0,3. Nah ini kita tandain aja dulu seperti begitu. Mungkin lanjutkan. Ya setelah kita tandain posisi tangganya ya, di sini kita bisa lanjutkan dengan menggambar anak tangganya. Jadi kalau kita posisinya seperti ini, kita lihat dulu anak tangganya kemarin 30 cm lebarnya dengan beda tingginya 25 cm ya. Setelah kita bagikan ini 390 ya, 340. Di sini 390 ya, 390 di sini. Sini 390 bagi 16 anak tangga. Nah, dapat 24 koma, kita bulatkan saja jadi 25. Jadi kita bikin saja seperti ini. Polyline. Jadi di sini 0,25 naik ya. Tambah 0,3. Nah, nanti ini kita copy aja sampai sebatas ini. Nah, jadi seperti ini. Copy, jadi jumlahnya bakal cocok sama dari denahnya ya. Seperti begini. Kita lanjut ke atas sini ya. Nah ini ada yang lebar di sini, tinggal kita naikkan 25 cm. 0,25 ya. Nah gimana selanjutnya setelah ini naik di sini, berarti dia posisinya sudah di sini ya. Di sini kalau di anak tangga lantai 2 tinggal dihitung aja jumlah anak tangganya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal kita copy 8 kali ya. Jadi seperti ini. Copy ya 8 kali. 1, ini kan 1 sudah 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi pas ini ya, sampai pas di sini dia. Ini kita tinggal trim saja nanti posisinya di sini, kita tinggal trim. Di sini juga tinggal kita trim. Nah, setelah itu kita samakan saja ininya, namanya warnanya misalnya seperti ini. Nah, ini memudahkan teman-teman untuk menentukan anak tangganya nanti. Nah seperti itu. Nah, kita tinggal buat ininya sama semuanya. Nah, ini sudah sama, ini tinggal satu nih yang belum. Ini kita hilangkan saja. Nah segitu. Kalau ini setelah itu kita bisa buat seperti begini ya. Baru kita offset 0,1 misalnya tebal platnya. Jadi untuk pelaksanaan plat tangga ini sendiri tergantung teman-teman mau dipakai cor semua atau nanti dibikin platnya dulu tebal berapa, baru nanti kasih pasangan bata misalnya seperti itu buat anak tangganya. Jadi tergantung tekniknya di lapangan mau bagaimana.
sebenarnya jelas. Untuk gambaran tangganya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi kita bikin potongan AA ini ya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti gini jadinya kalau misalnya mau dibuat. Nah ini kalau misalnya mau dibikin mau dibikin hand railingnya, misalnya kita mau naikkan seberapa, misalnya kita move saja di sini atau copy aja ya, copy di sini atau kopinya tapi begini ya. Nah, ortonya dihidupkan, jadi misalnya 0,8 misalnya, dengan mudah kita buat seperti gitu. Nah, misalnya seperti ini nih patokannya. Nah, misalnya mau dibikin railingnya dari besi misalnya, seperti begini aja. Nah, tinggal kita misalnya mau jarak di bawah berapa ya, 0,05, misalnya kita extend saja sampai atas. Nah, ini tinggal kita bikin seperti begini, kita trim saja ya. Nah, ini bisa kita hapus. Kalau misalnya ini terlalu terdekat di pinggirnya, misalnya kita mau bikin jaraknya 50 cm misalnya, atau 4 cm dari tepi misalnya, biar nanti gambarnya mudah ya, 0,04 misalnya. Terus tiang utamanya misalnya dari hand railingnya 0,04 juga, 4 cm juga, jadi seperti ini. Tinggal kita extend ya, ini kita trim. Nah, seperti gini. Nah, ini kita trim juga, misalnya mau tebalnya juga 0,04 4 cm. Seperti begini ya, tinggal kita trim. Nah, ini kita trim lagi. Ini misalnya kita mau naikkan setiap berapa senti bisa, misalnya tiap berapa anak tangga, misalnya tiap 3 atau 4, ini tergantung teman-teman maunya seberapa ya. Nah, tinggal kita trim. Ini trim di sini. Nah, ini copy, kita bikin misalnya ini jaraknya berapa tadi ya, jaraknya di sini 68, misalnya kita bikin saja 0,15 yang dekat jaraknya. Nah, ini jadi kalau kita mau bikin menunjukkan dia hand railing, terserah nanti bagaimana bentuknya, tinggal kita buat seperti begini saja ya. Nah, tinggal kita buat tangganya, kita samakan saja. Nah, ini sederhana bikinnya begini ya. Kalau mau bikin pasangan bata lebih gampang lagi, tinggal kita hilangkan aja garis ininya. Misalnya hand railingnya dari pasangan bata seperti itu. Ya, ini untuk tangga yang sebelah sini sudah cukup ya, mungkin tinggal kasih ini kan karena posisinya ada di belakang tembok ini, jadi kita bikin garis putus-putus. Walaupun dia posisinya memotong tangga, kita bikin juga ada di belakang ya. Nah, ini kita bikin garis putus-putus. Jadi tinggal yang di sini lagi ya, untuk yang di potongan AA-nya. Ya sorry, yang di potongan AA ini enggak kelihatan ya kalau yang di sini ya. Nanti pas di potongan CC-nya kali. Dan mungkin ada satu ide mungkin untuk potongan BB-nya biar ada satu yang menghadap ke sini ya, menghadap ke arah kanan. Jadi kita mirror saja nih. Jadi seperti ini. Kita terapkan langsung di ininya aja ya. Jadi kita mirror seperti ini ya. Mirror. Yes, nah seperti begitu. Jadi kalau mau kita terapkan seperti begini ya. Nah, ini kita hilangkan ini. Yang ada BB-nya kita hilangkan. Misalnya seperti begini. Nanti di sininya ya kita anukan juga.
Yang terutama di sini ya. Kita mirror dulu satu ya. Nah ini Y, ini yang ini kita hapus, potongan BB nya kita hapus, baru kita bikin baru lagi. Nah, untuk membedakan aja biar tangganya yang di sebelah kanan, yang tangga lamanya bisa kelihatan teman-teman gitu. Jadi ini kita hapus, ini juga. Nah, ini sudah, ini tinggal kita copy lagi, kopinya seperti begini saja. Jadi kita tempatkan di satu tempat yang tetap begitu ya, jadi kita tidak perlu menyetel-nyetel jaraknya lagi. Nah seperti begini. Nah ini kita copy, posisinya seperti ini. Ini jangan sampai lupa ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah, ini sudah tadi, jadi kita cek lagi, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah ini sudah. Jadi kalau misalnya ada potongan BB itu nanti ngambilnya kita dari sini ya, sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya dari tampak samping kiri patokannya. Cuma kalau misalnya sudah banyak sekali, kita tinggal mirror aja nanti potongan yang ini biar enggak bingung. Karena nanti plafon sama ininya pasti ukurannya juga sama ya, daripada digambar ulang kita lebih banyak. Jadi ini kita tinggal mirror saja seperti begitu. Ini kita hapus saja nanti. Mungkin yang CC ini kita hapus saja dulu biar nggak bingung juga. Yang ini juga seperti begini ya, bertahap kita gambarnya. Jadi nanti mungkin setelah ini kita fokuskan di sini dulu aja gambarnya, tangga ya. Habis selesai tangga kita lengkapi misalnya jendelanya atau yang lainnya seperti ini jendela nggak kena ini seperti ini. Nah ini kita potong. Kalau misalnya ada yang belum kita arsir seperti begitu. Ini bisa kita rapatkan. Bisa kita rapatkan sampai sini. Ini kalau ini potongan CC mungkin potongan AA mungkin itu saja di posisi tangganya. Nanti kalau misalnya mau kita teruskan di sini, nanti kita lihat di potongan BB-nya. Potongan BB-nya ini pengaruh. Jadi kita bikin satu lagi seperti ini. Kita copy, kalau misalnya ini ya, kita copy gini baru kita rotate 180 derajat ya. Kalau misalnya terlalu cepat perintahnya, teman-teman bisa perlambat di YouTube atau fanpage-nya ya. Karena videonya bisa diperlambat perintahnya ya. Nah ini tinggal kita mirror begini. Kalau misalnya nggak mau repot ya, tinggal kita mirror yang ini ke sini, nanti baru kita samakan seperti begitu teman-teman. Nanti baru kita cocokkan lagi di potongannya. Misalnya kita mau ngambil potongan BB ini, dia ngadep ke sana kan, ngadep ke sana, otomatis ini posisinya, oh ini belum diganti sepertinya ini. Tapi nggak apa-apa, tapi yang jelas ini potongan BB-nya ngadep ke sana ya. Seperti begitu. Nah ini kalau ada yang kurang, misalnya ada jendela atau apa yang tidak kelihatan, yang terlihat gitu ya. Kayak ini posisinya potongan AA, di sini tidak ada jendela. Oke ya. Kita cek lagi satu-satu, di sini nggak ada jendela. Di lantai satunya ya. Nah, cuma ini aja ya. Jendela nggak ada, pintu nggak ada. Nah, pintunya di sini posisinya, terus di lantai 2 aja ini ya, sama tangga. Sebenarnya perlu dibikin satu lagi potongan, cuma mungkin nanti terlalu banyak karena di sini posisinya 3,18, ini 3,98. Jadi di sini ditimbun nanti, ditimbun. Nah seperti begitu. Atau kita bikin satu lagi potongannya. Misalnya ini kita jadikan potongan BB, yang potongan AA-nya nanti yang di sini lagi. Tapi mungkin terlalu banyak nanti, nggak usah lah ya. Jadi kita cukup melihat di sini aja, sebenarnya sudah tahu ya. Nah, kalau di lapangan biasanya kalau sudah beda tinggi begitu pasti ketahuan, misalnya seperti ini.
Ini 3,18 dia naik ke sini dari coran yang lama, nanti ini ditimbun yang di sininya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan konstruksinya tetap nanti pasangan bata seperti ini, mungkin pasangan bata ya, naikkan. Kalaupun misalnya mau diperkuat bisa ini ke bawah, misalnya pakai dicor, mungkin biayanya jadi lebih besar dan konstruksinya jadi lebih berat, seperti begitu. Kalau di potongan AA mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita lanjut nanti di potongan DD-nya di sini, yang ngadap ke depan. Jadi secara prinsip sebenarnya tinggal tinggal cocokkan sama denahnya aja seperti itu. Nanti kita tarik dari atas, baru kita ini ya, kita bikin potongan-potongannya. Nah ini misalnya ada yang belum lengkap, misalnya kayak seperti ini ya. Kita hari ini kita mirror seperti ini aja biar cepat. Jadi teknik gambar cepatnya seperti gini. Nah daripada teman-teman bikin lagi, putar-putar lagi posisi ininya ya, baik kita mirror aja. Jadi ini lantai 2, misalnya seperti gitu ya. Terus teman-teman kalau misalnya mau dikasih di sini levelnya seberapa bisa. Ini lantai 2 yang baru ya. Nah, tinggal kita copy seperti begini. Nah, kita copy ya, kita copy lagi, satu lagi di sini. Nah, ini di kamar ya, di lorong depan tangga. Jadi gambar-gambar ini bisa kita lengkapi, misalnya seperti pasangan bata, misalnya notasinya seperti apa, misalnya seperti begini ya, bisa pasangan bata, notasi pasangan bata ya, misalnya seperti gini. Ini kita kecilkan 0,03 misal, terlalu kecil, misalnya 0,1 ya. Nah seperti ini. Nanti kita ganti warnanya dari biru ke warna ini ya, seperti bata. Dan ini nanti tinggal kita perbanyak aja seperti ini. Jadi, nah seperti gitu. Nah begini ya, teman-teman tinggal perbanyak saja. Seperti begini. Nah begini ya. Nah ini mudah kan ternyata. Tinggal kita praktekkan aja, makin sering kita praktek maka kita semakin mahir menggambarnya, makin cepat kita gambar juga. Nah seperti itu. Nah itu mungkin perlu di sini aja ya. Nah begitu. Nah ini misalnya ada yang perlu kita arsir lagi atau kita tambah lagi notasinya, misalnya ini lantai 1, kita tambah lagi. Di sini teras ya, ini teras. Jadi di sini kita ganti teras. Di sini lantai 1 ya. Nah ini WC, misalnya ini WC, kamar mandi, miring WC, seperti itu. Kita geser ya. Nah secara garis besar sebenarnya sudah bisa sudah bisa dipakai ini gambar untuk potongannya. Nah ini kita cek dulu juga. Di sini ada yang potongan lagi enggak, di potongan AA-nya ternyata enggak ada ya, di lantai 2, lantai 3 cocok. Nah ini kita kasih lagi misalnya arsiran ya, misalnya arsiran di sini kita kasih seperti begini ya. Nah ini seperti gini.
Nah, ini kita kasih seperti ini. Nah, warnanya agak 0,03 ya. Sini standarnya sekitar segitu. Nah, ya kan segini. Jadi ini tanah aslinya kan, galian timbunan untuk pondasinya ini. Jadi kurang lebih untuk gambar potongan AA-nya ya, yang posisi seperti ini, posisi yang seperti ini ya, posisi yang ini ya, posisi yang ini, nah, seperti begitu ya. Nah ini ya, kalau sudah begini tinggal teman-teman lengkapi saja. Misalnya dia ke plafon berapa, ini yang penting-pentingnya, atau dari sini ya, di sini ke sini. Nah ini juga annotate, ini kita cari dulu. Nah sebenarnya ini dilengkapin teman-teman. Nah ini sampai ke sini ya. Nah ini selisihnya sampai ke sini ya, harus ditunjukkan juga. Nah ini kalau lihat di sini potongannya ya, nanti mungkin harus dilengkapin lagi posisi, misalnya dia perlu apa namanya, kamar mandinya harus diperhatikan. Nah ini kita kasih yang standarnya aja ya, biar di sini saja. Nah ya, seperti begitu. Jadi kalau ini kita perlu lengkapin, misalnya ini dia mau tingginya 2 meter misalnya, apa namanya, keramik dindingnya di kamar mandi. Nah ini bisa begini teman-teman. Nah, ini karena ini kan motong di sini, jadi sebenarnya di sini harusnya ada WC kloset ya. Nah, misalnya kita trim saja ini, kita trim. Nah gini, seperti gini, baru kita hatch aja. Kita hatch, misalnya kita pakai user define ya. User define di sini terlalu rapat, kita bikin 0,6 misalnya, atau 0,4. Jadi baru di sini kasih double ya. Nah, setelah itu kita set originnya di mana, misalnya sini misalnya. Mari kita set originnya ya. Nah ini set origin ini menentukan awal titik keramiknya dari mana ya. Nah seperti gitu. Karena dia 20 cm naik ini jadi sekitar 2 meter, jadi lebar 40 cm, berarti ada 5 keramik dia. Begitu. Nah ini seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mau lengkapi, misalnya pakai klosetnya dari tampak depan kloset, misalnya seperti ini ya, insert kloset. Coba kita cari kloset ya, kloset tampak depan, kloset duduk, kloset duduk. Nah, apakah ada atau tidak? Seperti ini nggak ada ya. Kloset. Oh ini sudah kita purge ya, makanya dia hilang anunya, apa namanya, bloknya hilang. Karena bloknya hilang ya, kalau misalnya teman-teman punya blok lain bisa dimasukkan di sini. Jadi kalau misalnya di sini tinggal kita kasih buat keterangan, misalnya keramik dinding seberapa tingginya, seperti ini. Nah ini juga di lantai 2-nya seperti begitu. Nah ini kalau misalnya ada yang begini-begini nih, kadang memang suka ketinggalan ini begini. Jadi misalnya sudah dindingnya sudah kita tinggal tambahin aja di sini. Nah, seperti begitu. Nah ini sudah naik setinggi ini. Memang karena dia naik, dia cuma dapat 260 ya ininya, plafonnya ini. Ini dipertahankan yang lama, itu mungkin yang aslinya sebenarnya nggak ada plafonnya, jadi tinggi. Nah, bisa juga, cuma di sini kita gambarkan aja ya, buat melengkapinya. Mungkin kalau
Untuk potongan AA mungkin itu dulu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mau lengkapin di sini dimensinya bisa dilengkapin. Mungkin itu saja video mengenai bagaimana menggambar potongan untuk seri, kalau nggak salah seri yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.